Okay. Gereja punya 4 fungsi dasar. WAFFA. Kalau lihat ada word worship, firman. Tadi sudah belajar berapa banyak tentang firman dengan AI, bagaimana PA dengan AI, bagaimana itu jadi fondasi dari segalanya. Instruction, itu untuk ajaran pengajaran dari sekolah minggu sampai catechism, daripada adult education, daripada STT, semua aspek dari belajar firman, daripada perjanjian lama yang orang tua bilang ajarkan anak sampai saat ini. Fellowship, persekutuan, and evangelism, yang semua yang eksternal daripada gereja. External itu sekarang digital ministry, external itu missions and segala aspek yang di luar gereja. Okay? So, untuk digital ada ibadah online, word. Instruction ada digital discipleship, pemuridan dan sabda baru, AI dan pemuridan. Fellowship, digital groups, WhatsApp, sampai kumpul bersama seterusnya. Okay, wife. Tapi gimana dengan AI? AI and church. Itu perkembangan lagi, akan lihat bersama. Misalnya untuk word, hari Minggu. Dan jangan sampai firman dan ibadah hanya terjadi hari Minggu. Itu bukan hanya gedung atau gereja, tapi itu semua dari khotbah, kesaksian firman, and seterusnya. Tapi juga word and worship ada harian. Firman seperti renungan harian. Word, firman, seperti dengan AI, saya bisa belajar setiap hari. Mezbah keluarga. And yang diharapkan dan jadi pola dulu, firman yang saya dapat, ibadah yang ada dalam keluarga, saya membawa kepada gereja dan bersama kami memuji Tuhan dan merayakan, dan dapat firman lagi yang dibawa pulang untuk belajar bersama, untuk dinikmati, direnung, direfleksi. Word and worship. Lebih lagi di abad AI, semua you sudah dapat dasar fondasi bagaimana itu bisa menolong Anda. And ada Alkitab GPT, ada kalau lihat yang ikan yang suka makan Yunus dan mengembalikan. Ada berapa banyak alat-alat daripada alat teks sampai media. Itu sangat menolong. Ada juga training untuk bagaimana AI menolong untuk bikin khotbah. Sebentar lagi kami akan dengan cepat sekali lihat tentang AI dan khotbah. Tetapi khususnya firman yang disampaikan hari Minggu, zaman dulu buku, setelah itu digital, sekarang semua alat itu masih laku, masih harus pakai daripada buku sampai digital, tapi dengan AI untuk mempersiapkan khotbah dengan integritas dan dengan cara yang ethical dan moral. Bagaimana? Itu topik yang sangat terkait dengan word and worship. Okay, untuk instruction. Dari sekolah minggu sampai remaja, pemuda, pemuridan, dari katekisasi, doctrine, sampai saya masih ingat di AI dan pemuridan. 1,5 jam ternyata tidak cukup untuk menyampaikan semua cara yang AI berdampak dan menolong untuk membimbing. Daripada seminar dan training di STT sampai kelompok PA kecil yang mau belajar bagaimana hidup taat kepada firman. Semua ini dan lain-lain. Saya dah punya waktu untuk panjang lebar. Sudah dibilang 10 menit, jadi nanti 20 menit, tapi secepatnya. So, AI dan Alkitab, dengan studi Alkitab, untuk ada MLC, Ministry Learning Center, kata kunci, learning. Bisa belajar daripada beda kitab tentang bagaimana untuk topik-topik lain. AI dan sekolah minggu, Badeno AI. Tadi baru lihat, ada satu episode lengkap tentang Badeno AI. Semua ini menolong Anda untuk memikirkan tentang fungsi dasar gereja. Word, instruction, WAFE, wife, kata yang berarti istri, the bride of Christ. Cara gampang untuk mengingat 4 fungsi dasar, word and instruction, and ternyata cara PA dengan AI. Baru dengar dari FE, secepat-cepatnya. Kalau mau dengar lebih lambat, lebih baik, ada di YouTube dan di AI-Sabda.org. Fellowship. Dan saya rasa zaman ini dan lihat gereja ini salah satu kunci suksesnya itu punya relasi interaksi. Dan semua aspek daripada itu untuk
Bukan hanya untuk komunikasi, tetapi dalam itu untuk share kasih dari Allah. Fellowship. Ternyata AI punya dampak yang luar biasa. Daripada counseling. Sabda punya prototype yang seperti Alkitab GPT, yang counseling Kristen GPT. Punya aplikasi He Cares atau Christian Counseling. Yang di dalamnya punya intelligent search. Bisa mengerti soal dan cari topik yang tepat dan benar. Semua ini adalah AI daripada belakang layar sampai depan layar. AI sedang mengubah cara interaksi. Tadi kami mulai dengan apa? Conversation. Apakah dalam conversation, interaksi, dan fellowship Anda, AI akan mengkayakan itu? Saya bilang, yes, pasti bisa kalau mau. And seterusnya. Okay, growing together. Sabda punya satu program yang setiap bulan ada 50 sampai 100 orang yang ikut dalam beberapa kelompok untuk pemuridan, tapi mereka tak pakai kata pemuridan. Untuk spiritual discipline, tapi mereka tak pakai kata itu. Mereka bilang untuk bertumbuh bersama, growing together. Dan topik terakhir bulan terakhir adalah pemuridan abad 22. Bulan 21. Mereka mulai diskusi pemuridan abad 21. Pemuridan dari generasi ke generasi. Pemuridan dan AI. Dan minggu ini sedang ngomong tentang pemuridan Quo Vadis kemana. Dan dalam teknologi dan dalam semua yang dimulai cip dan lihat sedikit. Mereka bergumul bersama. Itu fellowship. Itu belajar bersama. Kata bersama. Saling mengasihi, saling mendorong, saling mengenalkan. Growing together. Salah satu dari berapa banyak yang Sabda lakukan terkait dengan fellowship dan ajar kerja untuk bisa mikir. Fellowship tidak hanya administrasi siapa di mana, tapi AI bisa menolong untuk lebih dari itu. Evangelism, dan lebih dari evangelism, semua misi dan pelayanan eksternal dari gereja. AI bisa menolong. Saya baru bulan yang 2 lalu, bulan Mei, 2 minggu khusus untuk seminar, ada 180 organisasi, hampir 700 orang daripada 75 bangsa yang kumpul khusus untuk missions and ministry dan mikir bersama dari media sampai teknologi sampai AI, bagaimana semua ini bisa dipakai untuk kerajaan Allah yang sedang bertumbuh secara seluruh dunia. Gereja ada satu bagian kunci untuk pelayanan yang akan berdampak dan bertransformasi kepada bangsa ini. AI sangat mendampingi daripada tadi untuk mengerti Alo dan teman-temannya yang hijau. Dan ladang itu hijau sekali. Itu siap untuk dikerjakan. Dan seterusnya, semua ini jangan harus sendiri, tapi dengan AI sebagai satu teman dan dengan anggota dari gereja sebagai teman lain dan bersama daripada instruksi, informasi atau assistant yang akan dampingi. Okay, dan ada berapa banyak resources. Sabda punya sejak 20 plus tahun yang lalu resource libraries dan jumlah misi sabda.org, publikasi dan berapa banyak lagi. Dan kalau lihat yang warna purple, yang paling kanan, AI dan wife. Topik ini, wife, W-I-F-E, Word, Instruction, Fellowship, Evangelism, 4 fungsi dasar, jadi 1,5 jam plus. Dan maaf dalam waktu singkat ini, but akan lanjut. Dan mereka punya berapa banyak bahan lain untuk menolong untuk evangelism external, dari world ministry, digitally, life missions, and so on. So itu AI dan wife. Dan saya akan cepat sekali. Ini semua cara untuk AI bisa menolong untuk itu. Daripada siapkan topik khotbah, exegesis, daripada kelompok interaktif, menolong terjemahan Alkitab, and Sabda sudah menolong untuk jadi konsultan untuk project-project terjemahan Alkitab dengan AI. Dan 10 langkah dan langkah-langkah yang cocok. Dan semua ini saya akan baca satu persatu, tetapi mengembangkan konten digital sesuai dengan usia dan segmen masing-masing, analisa teks. Dan semua itu AI memungkinkan dan mengubah caranya dengan sangat besar dan efektif. Dan ada lagi tulisan lebih kecil lagi.
So, mikir fungsi gereja. Khusus ini hanya untuk tentang the word. Sebanyak ini. Daripada research sampai menerjemahkan, dubbing khotbah real time. Saya tahu satu pendeta di Prancis. Khotbahnya itu dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan 3 bahasa yang lain. Langsung setiap hari Minggu. Dengan AI. Real time dubbing translation. Yang mereka pasang dan pakai. Termasuk lip synchronization dan teknologi yang hebat. Gimana kalau itu dalam bahasa Jawa, Batak, Madura, and Sunda saat yang sama? Coba mikir bagaimana the word, fondasi daripada gereja, salah satu fungsi dasarnya bisa ditransformasi oleh AI. Audio. Sabda punya Alkitab yang terbuka, audio dengan versi yang semua dibaca oleh AI dengan tidak membosankan, dengan suara yang baik, dengan hasil yang luar biasa baik. Kejadian sampai Wahyu. And seterusnya. Saya tidak punya waktu untuk ngomong tentang bahan baru, cara baru, PA baru, dan semua itu. Maaf. Worship. Word and worship. Daripada liturgi sampai bikin lagu. And maaf. Lagu yang you dengar tadi itu kemungkinan yang paling buruk yang saya pernah dengar daripada yang kami bikin dengan AI. Suaranya dan biasa itu fun, itu really good. Dan tadi contohnya saya tidak tahu mengapa seburuk itu. Mungkin itu soundnya, tapi kami bikin lagu untuk anak-anak kemarin untuk salah satu sekolah teologi tentang kesetiaan dan setia aku akan dan seterusnya. Semua ini untuk worship. Daripada lirik sampai, kalau saya akan khotbah, mengapa lagu-lagu harus acak? Saya bisa pakai AI, ini khotbahku. Usul lagu yang cocok. Dan kirim Jumat. Dan seterusnya. So dari pencipta lagu sampai seleksi lagu sampai semua aspek daripada worship, liturgi. Semua itu bisa menolong, dan hanya untuk hari Minggu tetapi untuk setiap keluarga. Dan seterusnya. Membuat pujian digital sampai mencari, sampai menyusun, sampai membuat multimedia damping dan kreatif bersama itu. Lagu dimultiplikasi, dikoordinasi dengan khotbah, dan seterusnya. Sebanyak itu. Dan maaf, lagi tidak akan ada waktu. Instruction untuk menyusun curriculum. Untuk bisa nolong dampingi pelajaran. Untuk dari panduan ibadah sampai studi Alkitab, dari membuat mulut saya dah bisa cepat itu, tapi dari topik-topik PA sampai segala aspek dari instruction. Dan ada slide lagi dengan tulisan yang lebih kecil lagi. AI menolong untuk semua ini. Gereja dan AI itu dah hanya dalam masa depan, tetapi itu saat untuk bisa eksplorasi dan diskusi hasilnya. Apa yang cocok untuk sini, apa yang baik dan sukses, dan apa yang tidak. Seperti tadi, dari conversation, eksperimentasi, sampai membagi hasil. Dan tak hanya untuk sini, tetapi semua teman-teman yang lain. Apakah tak hanya gereja ini, tetapi sinod untuk gereja sidang jemaat Allah. Tak hanya sinod, tapi gereja di Indonesia seluruhnya akan memakai AI dan itu mentransformasi mereka dengan kemampuan untuk menjangkau generasi AI. Dan banyak lagi. Bahan-bahan karakterisasi AI menjadi peraga dalam sekolah minggu untuk proses belajar. Guru sekolah minggu ada berapa banyak yang bilang, AI ada teman terbaik saya. Kerja sibuk dengan semua aktivitasnya. Mereka tak tahu mendukung. Mereka bilang, you harus okay. Dan ini apa yang okay, tapi untuk bahan tambahan. Jadi pelajaran. Saya mau gambar, bikin sendiri. Saya mau lagu, bikin sendiri. Saya mau media, cari sendiri. Daripada firman apapun, ini media. Daripada AI, bisa melengkapinya. Dan seterusnya. Sudah sampai fellowship. Good. Ini maju sendiri. Bagus. Fellowship. Daripada administrasi, ternyata AI sangat pintar untuk administrasi. Sampai itu membuatkan program fellowship dalam jemaat untuk planning. I didn't do that one. Planning events,
Ada di sana yang bisa? Anyway, event planning. Untuk ada satu kampanye, ada sesuatu program kekeluargaan dan seterusnya. Sangat pintar. Fellowship, lebih banyak yang kecil. Memberi pembinaan Alkitab, belajar pendalaman iman, dan seterusnya. Lebih lagi, salah satu yang saya mau menggarisbawahi itu yang terakhir. Itu counseling chatbot. Alkitab GPT, yes. Tapi tadi saya ngomong tentang counseling GPT. Satu chatbot. Saya sepi, gimana ceritakan tentang itu, bla bla bla. Dengan selalu mengembalikan firman dan mengarahkan. Saya punya satu teman yang punya situs komik Alkitab bahasa Inggris yang luar biasa besar. Dan dia punya tempat untuk doa. Bisa klik dan itu akan bilang dan ceritakan sebagai pendeta. Dari pandangan pendeta yang sudah friendly dan tua dan pengalaman. Dan dia akan tanya, gimana situasi Anda? Apa bla 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 kebutuhan Anda? Dan setelah itu, apakah saya bisa prayer? Apakah saya bisa menulis satu doa yang dari firman Alkitab untuk Anda mendoakan? Apapun kesulitan daripada membunuh diri sampai sudah marah dan bisa lihat merah lagi. Okay? Evangelism, misi pelayanan apologetics. Istri saya kemarin ikut untuk digital discipleship making movements 4 hari untuk training. Untuk bagaimana bikin dan lakukan bahan terkait daripada Facebook and campaigns, daripada Instagram and TikTok, sampai semua bahan yang perlu daripada nama filter, dari salingan funnel yang luas dampaknya sampai ada response. Dan mereka punya AI di belakang ini. Lebih lagi untuk menerjemahkan bahan dalam berapa banyak bahasa. Kemarin saya dengan film Yesus, mereka punya 186 film Yesus dalam bahasa suku-suku di Indonesia. Targetnya 5 tahun berikut 200 lagi. Semua itu punya skrip. Apakah bahan itu bisa dipakai untuk gereja dan khotbah, renungan, itu multiplikasi. Mereka sudah punya film Lukas. Mereka bisa mengintegrasi medianya untuk gereja punya paket lengkap. Yang bahan sama untuk literasi dan mendidik. Dari sekolah minggu, ini bahasa sukumu dan Indonesia, ini gambar, ayo bisa baca audio. So, ada audio, bisa dialog audio. In film Yesus, berapa banyak itu firman yang visual. Terintegrasi untuk ajar, mengajar, dan proses literasi. Untuk anak melek dalam bahasa yang tak punya bahan apapun, 186 bahasa dan 200 lagi yang antrian. AI total bisa mengubah itu. Nah, itu menjangkau dengan cara yang hebat. Saya bisa cerita untuk sehari tanpa berhenti, hanya untuk kategori ini. Saya sendiri ditugaskan untuk 4 hari, 8 jam per hari, total 32 jam. AI for all, dan bagaimana AI dan Bible, AI dan pendidikan, AI dan gereja, AI dan untuk organisasi yang sedang menjangkau. 4 hari, capek minta pun workshop. Bisa mentransformasi total bagaimana gereja ini interaksi dan menjangkau dengan sebangsa. Tidak hanya YouTube, dashboard, tapi strategis, dan AI bisa terlibat untuk mikirkan strategi itu. Brainstorming untuk bikin content. Dan seterusnya. Tulisan lebih kecil lagi dan saya akan bikin, saya coba baca, tapi ada seperti beberapa yang gaming dan simulasi. Bagaimana? Sekarang ada actually yang pakai tadi gambar yang dilihat untuk bisa outreach. Kalau taruh satu gambar tentang Daniel dan 4 temannya, tapi 4 teman yang minions, wow, mudah langsung. Bisa daripada viral sampai seterusnya. Daripada analisa, manage data, otomatisasi administratif, sampai untuk bisa mempersonalisasi dengan chatbot setiap penjangkauan. Kemarin saya dengan satu organisasi
15 orang sedang terus-menerus menjawab daripada teman-teman hijau request dan informasi, dan sekarang ada chatbots yang menolong untuk tingkat bersama untuk saling siapa yang betul tertarik dan siapa yang tidak. Okay? Alright, AI for Church. Memungkinkan gereja yang alkitabiah, berarti wife, ditolong dalam segala cara tugas penggunaan konsep dan lain-lain. AI dan wife. Bagaimana dengan gereja Anda? Ada punya jawab untuk mikrofon, untuk mikir, untuk ide, untuk semua yang seharusnya kali seperti seharusnya sehari penuh. Okay? Dan bagaimana kesehatan gereja Anda? Wife, gimana word and worship? Secara classical luar biasa. Secara digital COVID memaksa untuk so-so. Tapi WAFA bisa diukur dan bisa lihat apakah gereja kuat untuk fellowship, lemah untuk instruction, mungkin tak sebagus itu untuk evangelism. Actually, bagus untuk evangelism dengan cara yang klasik, tetapi dengan AI, belum mulai dipikir, masih nol. Bagaimana mengukur gereja Anda? Okay. Biasa ada satu slide yang punya tabel dengan bisa lihat ukuran. Okay. So, sebagai refleksi, mikir, Anda di mana? Okay. Yang ini, dengan lebih cepat lagi, AI dan persiapan khotbah. Ada 7 langkah seperti ini. Nanti bisa nonton online. And AI cocok untuk sebagian, bergantung pada Roh Kudus dan doakan. No AI, sorry. Tetapi kalau mau mulai menggali dan research teks, AI sangat nolong untuk exegesis dan pelajari teks. Kalau mau untuk membuat amanat daripada khotbah, saya bisa diskusi dengan AI sama dengan banyak pendeta akan diskusi dengan temannya. Teks ini bla bla bla. Saya bisa. Nanti waktu saya sudah selesai, saya bisa pakai AI untuk mengedit teks dan usul ilustrasi. Saya bisa pakai AI sebagai first responder, dalam arti orang pertama untuk dengar, first listener, dan seterusnya. Okay? So, semua langkah yang ada untuk persiapan khotbah, dan ini satu model yang dari Benny Salahin. And waktu di presentasi yang kali pertama, lebih dari 500 orang datang online. Kami hanya bisa bilang lebih karena Zoom, break, max, tidak bisa tambah lagi, macet total, semua sisa kepada YouTube, dan kami tidak tahu berapa banyak. Waktu untuk multiplikasi yang dulu, saya selalu akan bilang multiplikasi khotbah lebih penting daripada persiapan khotbah. Dan saya akan bilang, siapkan khotbah dengan AI, tapi salah satu dari alat-alat pencara, dan tidak hanya untuk siapkan khotbah, tapi untuk mempersiapkan PA, bahan sekolah minggu, bahan apapun. You sudah lihat PA dengan AI, berapa hebat hasilnya. Okay, ada langkah 1, 2, 3, AI, nope, yes atau tidak, dan saya skip itu. And kerja dengan AI. Ini yang saya mau sampaikan. AI bisa menolong untuk bisa siapkan khotbah. Tapi asumsi sudah ada khotbah. Berdasar khotbah yang ada, apa yang saya bisa lakukan dengan itu? Khotbah itu satu yang sedikit tragis. Persiapan khotbah, kerja keras, dan life cycle itu mati di situ. Seperti ini. Siapa mau hamil 9 bulan untuk anak lahir dan selesai hidupnya hari yang sama? Siapa mau kerjakan khotbah 1 minggu, kadang lebih, bergumul, Tuhan firman apa? Khotbah itu hari yang sama, lahir, hidup, dan mati, dan sering dalam 1 jam. Multiplikasi khotbah itu tidak hanya persiapan dan bye-bye akhir dari khotbah, tetapi memberi satu hidup kembali. Khotbah ini bisa jadi dan akan lihat dengan cepat sekali berapa banyak bentuk dan bahan berdasar itu. Okay? And so kami lihat untuk multiplikasi, AI nolong untuk khotbah dihidupkan kembali. Okay? Tujuan multiplikasi khotbah itu membuat bahan yang kreatif untuk berdampak yang lebih dalam, lebih luas, dan untuk jemaat lebih terlibat dengan firman, kecuali saya bandingkan dengan hanya setengah jam hari Minggu. Kalau khotbah dibikin jadi renungan, khotbah dibikin jadi pertanyaan refleksi, khotbah dijadikan dan hanya ringkasan tapi pertanyaan diskusi untuk kelompok sel,
khotbah dijadikan bahan yang sudah disederhanakan dengan bahasa bergaul untuk hari Jumat atau Sabtu untuk yang remaja dan dengan cara yang lebih sederhana untuk termasuk satu drama dan aktivitas sekolah minggu dengan firman dan dasar khotbah yang sama. Dan untuk yang benar mau belajar firman, khotbah itu sekarang ditambah, dilengkapi dengan PA dalam, dengan word study dan apa yang ayat-ayat daripada firman itu. Oke, tujuan AI melipatkan isi, variasi, bentuk, format, jalur dan dampak daripada khotbah. Seperti apa? Jadi satu khotbah Ibu Yulia yang daripada sabda, dan tulisan yang kanan atas itu transcript. Otomatis kualitas lebih baik daripada YouTube, tapi yang penting ada transcript. Berdasar transcript itu jelas langsung bikin rangkuman. Berdasar itu ini 10 topik yang terpenting di dalamnya. Berdasar itu ini kutipan motivasi 7 hari. Dengan transkrip itu ini koleksi aplikasi-aplikasi berdasar yang khotbah itu. Lebih daripada itu, bikin blog atau artikel. Ini dijadikan tulisan yang baik, menarik dengan style yang lebih baik daripada yang speakernya, maaf. Dan pokok doa terkait dengan itu. Renungan 7 hari. Ini garis besar, dan berdasar garis besar, renungan berdasar firman yang ada, even juga ada lesson plan untuk anak sekolah minggu dari khotbah yang sama. Mulai mengerti publikasi khotbah itu, dan ini tragis minta ampun, khotbah itu disampaikan ada di YouTube. Masih hidup sedikit tapi tidak ada siapapun yang nonton, dan hampir berhenti di situ, tapi mereka multiplikasi, wah berapa baik, tapi gereja kurang tanggung jawab dan seluruh YouTube channel lupa di renew, mati, dan sekarang khotbah tidak ada lagi. Itu hilang karena YouTube sudah diturunkan daripada gereja itu. Tapi itu masih hidup. Tidak hanya dalam sehari, sejam, berapa kejamnya, khotbah lahir, hidup, mereka sedang makan siang sudah mati, hilang. Ini lebih banyak lagi yang dibikin. Bahan sekolah minggu sudah diomong, aktivitas kreatif daripada bahan pemuda untuk edukasi, kalau dikumpul dari buku, dari situs dengan blog, dari series renungan, dari video clips. Salah satu yang biasa ini diberi sebelum media, karena saya bisa dengan AI, khotbah ini. Apa yang kutipan yang paling menarik? Nah, jauh sulit. AI, kasih saya 5 kutipan yang paling menarik daripada ini. Sekarang, apa gambar yang cocok untuk itu? Bikin saya 5 Instagram slides berdasar khotbah. Social media. Sering sulit untuk dapat bahan. Tapi, kasih saya 5 paragrafi sifat renungan dengan pertanyaan diskusi di bawahnya berdasar dari khotbahnya. Dan apa terjadi? Saya sekarang punya bahan social media untuk seluruh gereja saya untuk minggu itu, untuk mereka tidak lupa khotbah yang sudah lewat. Dan saya pasang satu alamat di YouTube untuk mereka bisa nonton lagi kalau mau. Di situ ada, apa lagi? Reels, podcast, and banyak lagi. Mulai mengerti? Ini slide yang punya lebih banyak lagi. Daripada gambar, ilustrasi, daripada caption, dan medsos, dari carousel, swipe, dari pertanyaan diskusi, and seterusnya. AI adalah alat yang minta ampun, wow, luar biasa untuk menolong Anda, untuk memultiplikasi pelayanan Anda. Sudah jam 1, berarti 10 menit yang, Tuhan terima kasih, dilipat sedikit. Anyway, nah contoh, lihat ini online karena ada berapa banyak tapi tidak ada waktu untuk itu. Terima kasih kata-kata terakhir biasa oleh Effie.